Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana lin-nasi hubbasy syahawat minan nisa'i wal banin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita akan mendiskusikan atau menyampaikan satu topik kajian ngarumas berkenaan dengan cinta Allah. Karena memang ternyata Al-Quran itu banyak mengandung ayat-ayat cinta, ayat-ayat mahabbah. Sehingga dalam beberapa waktu yang lalu pernah ada sutradara yang terinspirasi dari ayat-ayat cinta itu membuat semacam drama atau film sinetron ayat-ayat cinta. Dan ternyata juga sangat menginspirasi film sinetron itu, yang intinya, pesan intinya adalah bahwa cinta itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bahkan untuk seluruh makhluk. Jadi bukan hanya manusia saja yang diberi rasa cinta itu, tapi juga adalah seluruh makhluk. Dan salah satu ciri dari kemanusiaan itu sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbusy syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diperindah kehidupan manusia itu dengan hubbus syahawat, dengan mencintai sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Apa itu? Minan nisa, perempuan senang atau suka, cinta terhadap perempuan. Jadi laki-laki suka wanita itu sunnatullah. Yang tidak sunnatullah itu, yang melanggar kudrat itu adalah ketika laki-laki suka laki-laki, ketika perempuan suka perempuan, yang sekarang disebut LGBT. Yang fenomena ini di Cianjur sendiri merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Jadi konon katanya berdasarkan survei atau riset dari Dr. Trini, di Cianjur itu tidak kurang dari 1.000 anggota LGBT. Jawa Barat katanya ada 15.000 yang melanggar kudrat tadi, yang laki-laki suka laki-laki, wanita suka wanita. Nah, laki-laki suka perempuan itu keindahan atau anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Awal banin, dan suka anak-anak, senang terhadap anak-anak, terutama katanya terhadap cucu ya. Jadi beda cenakanya ke anak jeung ka incu gitu. Itu satu pemberian atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muqantarati minadz zahabi wal fiddah,
Manusia itu suka harta kekayaan, senang atau cinta terhadap kekayaan. Wal khailil musawwamah, dan suka juga terhadap kuda atau alat transportasi ya. Karena pada saat itu alat transportasi itu kuda dan onta. Kalau sekarang onta diganti dengan Toyota gitu. Wajar dan tidak apa-apa kita senang terhadap mobil-mobil mewah gitu ya. Tapi tentu saja kesukaan dan kecintaan ini di dalam Islam dibatasi dengan aturan agama. Laki-laki cinta perempuan dibatasi dengan aturan yang disebut dengan pernikahan. Kita senang terhadap harta kekayaan dibatasi dengan keharusan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dan terus-terusnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas, di mana posisi kita, cinta kita kepada Allah. Dan saya tidak menemukan di dalam Al-Quran bahwa manusia ditakdirkan atau punya sunnatullah mencintai Allah gitu. Jadi tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa manusia itu punya kecenderungan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan dalam ayat tadi itu kecenderungan manusia cinta terhadap asyahawat. Yang disebut dengan asyahawat itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Keinginan-keinginan itu semuanya bersumber dari hawa nafsu. Termasuk juga kita ingin ngaji itu bersumber dari hawa nafsu. Kita ingin sholat berjamaah, kita ingin baca Quran, kita ingin sedekah, kita ingin infak. Yang namanya ingin itu bersumber dari nafsu. Tapi nafsunya nafsu yang disebut dengan nafsu yang baik, nafsu mutmainnah. Nah, nafsu inilah yang kemudian nanti akan menghadirkan radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah inilah yang kemudian nanti akan menimbulkan keriduan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sering ayatnya kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ada dua istilah yang berbeda, radiyah dan mardiyah. Radiyah itu artinya kita ridho kepada Allah. Yang radiyah ini nanti akan melahirkan mardiyah, akan menimbulkan Allah ridho terhadap kita. Jadi sebetulnya rumusnya untuk mendapatkan keridhaan Allah itu yang pertama harus radiyah. Kita harus merasa ridho terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridho ini juga tidak bisa dilepaskan dengan cinta. Orang cinta pasti ridho. Kita cinta kepada Allah pasti harus ridho terhadap perintah Allah. Nah, jadi masalahnya sekarang bagaimana cirinya dan caranya kita menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan qul. Nah, ini artinya bahwa ayat ini memiliki latar belakang asbabun nuzul. Jadi banyak orang yang mempertanyakan bagaimana mencintai Allah itu. Nah, kemudian turun ayat ini, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang ingin penjelasan tentang cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semuanya cinta Allah, kalau betul-betul kalian merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi formulasinya kalau menurut Pak Wahyu, cinta Allah itu sama dengan ikut Rasul gitu. Jadi untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah,
ikuti saja Rasul, ittiba'ur Rasul. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah itu adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang yang mencintai Rasul itu? Tentu saja orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, yang mengikuti, yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Itulah orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah. Nah, ini berkenaan dengan ittiba, berkenaan dengan ikut. Ini dalam bahasa agama itu ada dua istilahnya. Ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Taklid itu mengekor, pengekor. Kalau ittiba pengikut. Jadi kalau pengekor, kalau ekor itu bagaimana hulu biasanya? Kumawe hulu gitu, kumawe pimpinan itu, pimpinan kaki dul. Masalah salah jeung bener, eta sanes urusan gitu, pokoknya mah kumawe pimpinan. Nah itu namanya taklid. Nah ini taklid itu hanya dibenarkan kepada orang-orang yang tidak bisa berijtihad di dalam persoalan ibadah dan muamalah. Jadi wilayah taklid itu hanya di dalam persoalan ibadah dan muamalah yang kita tidak bisa berijtihad. Oleh karena itu maka taklid itu kepada mujtahid, bukan kepada ustadz lagi, bukan kepada kiai, tapi taklid itu kepada para mujtahid. Nah jadi kembali lagi kepada soal awal, untuk mendapatkan rod mardiyah itu kita harus ridho. Untuk ridho itu harus cinta. Nah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, bahwa salah satu ciri orang yang cinta Allah itu di dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba wa masakina tardawnaha ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah cara orang yang bercinta kepada Allah itu harus hubbullah ala hubbil ghair. Artinya bahwa cinta kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Ini kemudian dikembangkan oleh para ulama, mencintai Allah di atas cinta terhadap segala sesuatu itu diwujudkan dalam bentuk indikator. Yang pertama, ayyakhtaro ridho Allah ala ridho ghairihi. Memilih sesuatu yang dipikir ridho aku Gusti Allah daripada dipikir ridho selain oleh Allah. Tiasa kartosnya. Jadi kita kan yang namanya hidup itu pilihan. Jadi ketika dihadapkan kepada kita sesuatu pekerjaan, ia teh dipikir ku Gusti Allah dipikir ridho, itunya ku istri oke dipikir ridho. Maka kita harus memilih lah yang lebih dipikir ridho ku Gusti Allah. Ya misalnya antara tidak mendengarkan pengajian, antara duduk saja di rumah dengan hadir di majelis taklim. Kira-kira mana udah lebih dipikir ridho ku Gusti Allah gitu. Tentu saja yang akan lebih mendapat ridho Allah itu adalah mendengarkan pengajian, hadir di majelis taklim itu.
Ketika sholat misalnya, sholat di rumah menang kan gitu, di masjid menang. Tapi kira-kira anu dipikir itu ku Gusti Allah di sholatnya di mana gitu? Di masjid ya itu. Kita memilih yang lebih dipikir itu ku Gusti Allah. Nah orang yang memilih dipikir itu ku Gusti Allah itulah tandanya orang yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyahtaro kalama habibihi kalam Allah ala kalamil ghair. Jadi ketika dihadapkan kepada pilihan mending ngobrol jeung jelema, mending ngobrol jeung Allah gitu. Tentu saja ngobrol dengan Allah akan lebih dipikir itu ku Gusti Allah. Akan lebih dicintai oleh Allah. Nah tiasa kita ngobrol sama Gusti Allah. Bagaimana caranya kita harus bisa ngobrol dengan Gusti Allah? Cara ngobrol dengan Gusti Allah itu dengan membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran itu kan kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol sama Gusti Allah itu membaca Al-Quran teh. Nah jadi ketika dihadapkan kepada rek ngobrol jeung saha, lebih banyak ngobrol dengan siapa? Akan banyak ngobrol dengan manusia atau ngobrol dengan Allah? Nah jadi kalau kita ingin ngobrol dengan Allah baca Al-Quran, kalau kita ingin ngobrol dengan Rasulullah baca hadis-hadis Nabi. Ini Pak Zul ini setiap subuh ini ngobrol dengan Rasulullah ini hakikatnya. Ya jadi pada saat Pak Zul membawakan hadis itu Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Bukan hanya pada saat marhaba saja Rasulullah hadir itu, bukan pada saat dibacakan sholawat. Pada saat dibacakan sabda-sabdanya Rasulullah itu hadir. Ya cuman kita saja tidak melihat ya karena dibatasi oleh ya Rasulullah itu kan tidak meninggal, tidak wafat. Ya, walat yang sering dibaca oleh Ustadz waktu ngimaman ini wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakil la tash'urun kan itu. Jadi jangankan Rasulullah, para ulama, para aulia Allah itu tidak hakikatnya tidak wafat. Ruhnya selalu hadir. Nah, kemudian yang ketiga ayyahtaro mujalasat Allah ala mujalasatil ghair. Kita lebih memilih bermujalasah dengan Allah Subhanahu wa taala ketimbang duduk-duduk selain dengan Allah. Nah ini pada hakikatnya kita duduk di masjid ini sedang bersama Allah ini. Itu kan ada kalau di Bogor ada majelis Rasulullah ya. Habib Al-Kafi itu majelis Rasulullah. Jadi sudah menyatakan diri sebagai majelis taklimnya Rasulullah. Jadi pada dasarnya bukan hanya sekedar majelis taklim Rasulullah, tapi majelis taklimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian yang ketiga ciri orang yang mencintai Allah itu wajilatil qulub idza dzukirallah. Jadi ketika disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Ya sama seperti kita waktu muda dulu barangkali Pak Wahyu ya. Ketika ya zaman-zamannya kasmaran gitu. Ya ketika menyenangi seorang perempuan kemudian disebut namanya kan bergetar itu ya. Nah kalau dengan perempuan saja bisa bergetar, kenapa dengan Allah? Allah yang menciptakan. Hanya memang saya sendiri belum bisa merasakan bergetar gitu ketika disebut nama Allah itu. Ya saya sempat bertanya kepada guru saya dulu waktu di Carasas, yang disebut dengan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu itu seperti apa? Apakah ketika disebut nama Allah itu nggak deg-deg gitu? Apakah ketika misalnya sedang berjalan disebut nama Allah itu tapi kalabuh gitu? Yang disebut dengan wajilat itu. Jadi menurut guru saya waktu itu wajilat qulubuhum itu bertingkat-tingkat. Kualitasnya bertingkat-tingkat. Ada yang sampai ketika sedang berjalan, ketika sedang bekerja disebut nama Allah itu sampai tersungkur gitu. Itu kan Nabi Musa sampai tersungkur itu.
Itu tentu untuk ukuran para nabi dan para rasul itu bisa sampai tersungkur disebut nama Allah itu. Nah tapi katanya yang paling rendah kualitas wajilat qulubuhum itu ketika disebut nama Allah itu kita ingat siksaan Allah gitu. Kita ingat bahwa Allah itu mengancam bagi orang-orang yang durhaka dengan ancaman siksaan gitu. Katanya begitu. Atau kalau misalnya ketika dikumandangkan azan kan disebut Allah itu bergegas menuju zikir, menuju ingat kepada Allah, menuju sholat. Jadi mungkin ya kalau saya masih kualitasnya masih rendah gitu ya. Ketika disebut Allah itu belum bisa sampai bergetar bagaimana gitu. Ya paling tidak ingat bahwa Allah itu berjanji dan Allah itu juga mengancam gitu, dengan ancaman siksaannya. Kalau pada sedang sakit begini, biasanya kalau disebut nama Allah itu ingat karena maut gitu. Ingat maut. Jadi memang yang namanya sakit itu yang saya rasakan ya sekarang ini, dengan sakit ini jadi ingat karena maut gitu. Sebab yang namanya sakit itu kan ada dua kemungkinan, cager jeung maut kan gitu. Ya kembali ke rumah lamun ti rumah sakit teh jeung kembali ke kuburan kan itu. Jadi mungkin salah satu hikmah yang saya rasakan dengan sakit ini jadi terus ingat-ingat, aduh bu ayeuna ieu malaikat Azrail teh ya gitu. Bahas setiap saat itu, setiap saat. Kemudian berikutnya ciri orang yang ingat Allah itu katanya al-istibaq fil khairat, selalu berlomba dalam kebaikan. Jadi orang yang ingat kepada Allah itu teraka tinggalin batur gitu. Sok pang payuna we ke masjid teh. Nah, ini mah Pak Holis itu nya. Neantawisna Pak Sardi. Eta mudah-mudahan we kalebet ka jalmi-jalmi anu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa bermusabaqah di dalam kebaikan. Senantiasa cek dina iklan Yamaha selalu di depan katanya. Semakin di depan gitu. Jadi dina kasayaan teh terapang pandeurina songpang payuna we gitu. Itu salah satu tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali sebagai pengantar, barangkali bisa dikembangkan oleh pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan. Terima kasih.